Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Syukur kita kepada Allah SWT bahwa pada malam hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan iman Islam sehingga kita dapat berkumpul di taklim rutin kita yang membahas masalah pada malam ini, yaitu tasawuf, yang siogyanya diisi oleh Habib Mustafa Tohsahab. Karena beliau berhalangan maka digantikan oleh Habib Hisam Al-Madihir LC. Beliau ini lulusan dari Universitas Yaman. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh beliau ini bermanfaat bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat hingga akhir zaman. Untuk mengambil barokahnya kajian kita pada malam ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilakan pada Habib untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini, pada malam yang diberkahi ini, pada malam Kamis, Allah Subhanahu wa taala kembali malam Rabu, pada malam Rabu, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul mendengar majelis taklim. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal-amal kita ini dengan catatan yang baik nanti di akhirat, menjadikan amal kita ini sebagai cahaya, sebagai penerangan kita ketika kita sudah masuk kuburan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, la yazalu berdamai abad yawmal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidaklah lewat, tidaklah dibiarkan kaki seorang hamba masuk surga sampai ditanya 4 hal. Apa dia? Yang pertama di antaranya an umrihi fi ma afna. Yang pertama bakal ditanya atas umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan sama kita. Waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita habiskan untuk apa? Semoga dengan kita duduk di masjid ini dari awal sebelum maghrib kita sholat berjamaah, kita sholat sunnah di situ, kita baca zikir setelah sholat, Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kita untuk menjawab pertanyaan itu. Ya Rabb, ya Rabb, nahnu afnaina umrana fi ta'atillah. Ya Rabb, kami ini pernah menyisihkan waktu sebagian waktu kami untuk beribadah kepada Engkau. Lihatlah pada malam ini kita duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling mulia. Khairul biqa masajiduha wa khairul wa syarrul biqa aswaquha. Sebaik-baik tempat adalah masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok betapa banyak kawan-kawan waktu kita yang kita tengok keadaannya bukan
sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala pilih kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala tunjuk kita hidayah supaya duduk di masjid ini. Alhamdulillah. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu macam mana Ustaz? Kita dipengen bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah setiap kita ini pasti memiliki dosa. Baik itu dosa sama Allah, dosa sama manusia. Sekarang kita pengen bertaubat supaya kita dibersih. Maka Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang taubat. Inni la astaghfirullah kulla yawmin 70 marrah. Kita perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW pasti beristighfar setiap hari 70 kali. Rasulullah pasti diampuni dosanya. Sudah jelas. Baik yang sudah lewat ataupun yang mau datang. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tapi Rasulullah SAW selalu beristighfar 70 kali setiap hari. Cak mana kita introspeksi diri sama kita ini setiap hari. Apakah lalu kita meluangkan waktu dalam 5 menit istighfar. Astagfirullah. Kio-kio 5 menit dapat berapa? Kio-kio 200, 300 mungkin lebih. Alhamdulillah. Rasulullah SAW mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman lam yadhunna. Insyaallah orang yang bertaubat daripada dosa apapun itu seperti seakan-akan tak ada dosa. Insyaallah. Ma'asyiral hadirin yarhamuni wa yarhamkumullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun syarat-syarat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang kita lakukan ketika kita sendirian, dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 syarat. Ada 3 syaratnya. Apa itu? Yang pertama, an-nadu bil qalbi 'ala dhunubi salifah. Yang pertama adalah kita benar-benar nyesal sama Allah. Kita benar-benar nyesalnya sama Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita lakukan. Kita dosa ngatai manusia, kita dosa nganggu tetangga, kita dosa ngatai menggibah, menggunjing saudara kita, mungkin tetangga, keluarga dan yang lain-lain. Nyakiti hati mereka. Kita benar-benar dalam hati, ya Allah, aku ini bertaubat, aku ini menyesal betul-betul menyesal melakukan semua ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua adalah kita benar-benar mencatur. Insyaallah ke depannya kita berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi lagi. Ini yang agak susah. Yang agak susah. Karena kita kadang-kadang manusia, yang namanya manusia, kita ini kadang-kadang lalai, lupa kadang-kadang. Dosa yang pernah kita lakukan, bertobat, astagfirullah, lagi minggu depan, bulan depan, kita dah tahu lupa lakukan lagi. Datanglah setan. Ujinya dari itu, ngapain kau bertobat? Kaki kau ngaku lagi, kaki kau ulangi lagi, lupa lagi bertobat lagi, capek lagi bertobat. Setan lagi kita, setan lagi kita, lagi bertobat lagi, nunggulah dengan lagi tinggal, dengan lagi satu pujian, baru kau bertobat. Lama kalau kau sampai nunggu dulu, kalau tidak, mungkin meninggal dulu dan tak ada masih sama Allah. Alhamdulillah semua makanya kita harus benar-benar kita harus benar-benar bertobat sama Allah dan berjanji, berkomitmen sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga
Itu syarat kalau kita berdosa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syarat yang keempat ini syarat kalau kita dosa sesama manusia. Dosa sesama manusia. Nah, ini lain urusan lagi Pak. Masalah hadirin. Ini urusannya lebih susah, lebih rumit, dan lebih kompleks, lebih susah lagi urusannya lebih susah. Syarat yang keempat, kalau dia berdosa sama sesama manusia, inna annahu intuni ma'adan minal adami fi nafsin aw irdin aw malin wajib alaihi ayyarudda haqqahu ilaihi bitarkihi minal qisasi fil maqadim iradiyah. Ini dosanya kalau sesama manusia. Ini susahnya masalah ini. Susahnya kalau kita pernah melihat manusia yang lain. Pernah melihat manusia yang lain tanpa izin. Kita pernah ngantoi, pernah kita mengimbau, pernah lupa kita rasa kita lewat tetangga kita. Ini urusan sesama manusia. Nah ini yang susah. Aku dia cara taubat itu Ustaz. Cara taubat itu dibalik ke hal yang kita buat lagi. Kita harus balik ke hal yang kita buat. Atau bisa kalau kita menggibah tetangga kita, menggibah keluarga kita, jangan Ustaz. Jangan. Kita minta apa? Kita mengakui, ini berkatnya soalnya. Ini berkatnya. Apa ini? Gengsi kadang-kadang. Tidak punya. Minta maaf sama dia gara-gara ngomong ini ya. Tidak boleh. Kita tidak boleh gengsi. Kita harus benar-benar minta maaf sama dia. Aku ni pernah ngomong kau di belakang. Benar ini, minta ya dulu. Itulah. Lama kalau dia masih hidup, kalau dia sudah meninggal. Nah, ini lain lagi ceritanya. Lain lagi ceritanya. Salah gitu. Dia sudah meninggal. Jangan minta maaf. Dan balik ke hartanya. Kita balik ke harta. Ini kan balik ke hartanya. Balik ke warisannya. Makanya ada di situ tuh. Ada di situ tuh zaman dahulu. Ada yang rajin sholat, rajin ngaji, zakat, haji tiap tahun mungkin. Di situ zaman sahabat Nabi itu. Tapi dia itu kadang-kadang nanti manusia itu ngambil harta itu kadang-kadang sholat, ngaji, ngambil harta ngaji juga. Bergabung antara layanan dengan kebohongan. Meninggal malah meninggal di akhirat. Di akhirat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, wahai hamba Allah. Tunggu dulu. Orang sesungguhnya tunggu dulu. Kita panggil dulu. Ngomong yang pernah kau ambil hartanya, ngomong yang pernah kau gibari, pernah kau katoi, pernah kau apapun yang membuat mereka sakit hati. Dipanggil tamu datang. Wahai Allah, jangan pakai hamba ini rasa sungguh aku. Dia pernah ambil barang aku. Ambil apa misalnya? Adalah ambil apa ini? Oh ya sudah. Benar-benar disaksi. Pernah ambil barang hamba ini. Apa dia Allah Subhanahu wa taala hukumannya? Pahala dia sholat, pahala dia ngaji, pahala dia dempet yang sepadan dengan yang dia ambil harta tadi. Beruang. Pahala. Datang lagi sini lagi. Dia pernah menggunjing aku, ya Allah. Datang disaksikan lagi. Nah benar niat dia. Benar niat. Apa hukumannya? Dempet lagi, buang lagi pahala yang dia pahala dia ngaji, pahala dia sholat, pahala dia haji, zakat, puasa sunnah dan yang lain. Dibuang ini. Datang lagi yang ketiga, yang keempat, yang kelima, sampai habis harta ini masih ada yang datang. Subhanallah, masih ada yang datang. Maka kita harus selalu menjaga hablum minallah. Baik, kita menjaga manusia, kita menjaga hubungan kita sama Allah. Bagus. Tapi kita harus imani dengan hablum minannas gitu. Kita harus memperbaiki hubungan kita manusia. Datang ketujuh ke-9. Pahalanya lagi jangan dari uang yang dikantoi dari
mimpi harta yang tadi itu, kebaikan, keburukan dioper. Dioper sama yang ngantoi yang mimpi barang tadi, dioper sama pahala habis, dosa dapat. La ilaha illallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah semua alhamdulillah tidak dapat apa-apa dari amal susah payah yang tadi itu. Makanya orang hadirin, bapak kita harus yang namanya imbangi. Kita banyak beribadah sama Allah. Kalau bisa minimal, baik kamu manusia, kita jangan ganggu mereka. Minimalnya, kita dah baca itu kebaikan sama tetangga kita. Jangan tetangga kita. Itulah yang diajari sama Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faida tabal abdu min dunubihi. Sebelum itu, kalau ada yang nanya mungkin, Ustaz di sana kita ni pernah lebih barang, tak sengaja Ustaz katanya. Tapi mungkin dia pindah Ustaz, atau mungkin pindah kota misalnya, tak tahu lagi kita. Mungkin mana? Jangan Ustaz, supaya kita bertobat dari dulu timur. Insya Allah kita diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersedekah. Bersedekah dengan fakir miskin. Kita niatkan bersedekah tersebut kita mayar balik ke harta yang pernah kita pay sama orang tersebut. Insya Allah biiznillah wa bifadlillah Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi kemudian fa idza taba al-'abdu min dhunubihi 'ala al-wajhi alladhi wasafna fa yanbaghi an yakuna bainal khawfi war raja'. Ini yang penting juga masyarakat. Kalau kita sudah benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar yang kita sudah bertobat, kita dianjurkan oleh ulama untuk menyeimbangi antara sifat khauf dan sifat raja. Sifat khauf itu takut sama Allah, takut masuk neraka, takut diadab, takut di dan ilahi. Raja itu berharap sama Allah Subhanahu Wa Taala, berharap pengampunan, berharap rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, berharap maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus memahami, kita tidak cuma Allah, kita sudah bertobat pasti masuk surga. Ya, tidak. Kita harus ada yang namanya khauf. Kita juga takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin walaupun kita sudah bertobat, Allah Subhanahu Wa Taala tetap masuk kita, memasukkan kita ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita tahu sahabat yang azim, sajarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, paling berani dia ngomong berkatanya bahwasanya kalau saja di akhirat nanti 99% mau masuk surga baru 99%, nanti 1% yang masuk neraka. Aku takut sama Allah. Aku takut. Mungkin aku masuk bukan 99 tadi, masuk 1% tadi. Takut dia. Masih ada takut. Ini saya tidak mau yang mau dekat ya sama Rasulullah, punya banyak dekat sama Nabi Muhammad SAW, dia takut. Dan kemudian kalau di akhir lagi, 99% mau masuk neraka, kebalikan 99% mau masuk neraka, 1% yang masuk surga berarti. Aku masih takut, aku masuk ke 1% tadi. Yang mana 1% tadi masuk ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah berimbang antara sifat khauf dan sifat raja yang patut kita teladani masyarakat ini yang alhamdulillah. Dan ketika kita sudah bertobat, kita juga harus mengajak keluarga kita bertobat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya kalau kita jumpa anak kita dan bagus, namanya pergaulan zaman sekarang, tidak tahu
sifatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dhukur." Ada di antara hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang anak, Allah yang nikmat punya anak-anak, apuna nanti. Wa yaj'alu man yasha aqima, yakhluqu man yasha, yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'al man yasha aqima. Ayat setelahnya, wa yaj'al man yasha aqima. Dan di antara hamba ada yang tidak hidup anak-anak, ada yang tidak hidup oleh Allah Subhanahu wa taala tidur. Berarti mana? Andul lagi tidak punya anak, betapa banyak. Warga yang itu kenal tidak punya dapat nikmat anak. Kita dapat punya nikmat anak, kita ajak ke masjid, kita ajak ke sholat. Ada yang investasi lah, investasi akhirat kita pak. Investasi akhirat kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min thalath." Kalau seorang anak Adam meninggal, kita mati, masuk kubur, masuk kubur, masuk kubur. In qata'a amaluhu, bisa tidak kita amalnya? Putus pak, amalan kita ini tak kasih lagi, kecuali 3 hal. Di antara 3 hal tadi kamu, sedekah jariyah, sedekah jariyah, masjid yang kita bangun, atau muslim yang kita wakafkan, atau semua hal yang kita wakafkan terus berjalan. Awalan sedekah jariyah itu, atau ilmu yang yuntafa'u bihi, dan yang kedua ilmu yang kita ajarkan sama kita. Kita ngajari anak kita, ngajari kita, kata itu pahala besar ya pak. Ngajari itu Fatihah, yang mana ngajari Fatihah tadi itu dia bantu sampai akhir-akhir begitu tadi, akhir-akhir itu terus mengalir pahala. Dan yang terakhir, awalan sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Inilah yang namanya anak yang berbakti sama kita. Dia selalu mengalirkan pahala sama kita. Makanya tadi kita benar-benar jaga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat anak ini benar-benar kita jaga. Kalau itu bisa mundur Ustaz, anak-anak nak jadi polisi, nak jadi dokter, nak jadi teknik, jangan sekarang ni macam-macam, nak kuliah hari ini, tak apa, kita tidak melarang, cuma perhatikan akhiratnya. Baca salat benar dulu, puasa dewek disuruh, seluruh yang tiang-tiang agama yang pasti seorang muslim tahu, dia paham kan? Kalau dia sudah paham, tidak apa, kita suka orang kaum, selama kita percaya pergaulan yang baik, ngomong yang baik, pasti ada yang baik. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala pasti jaga anak kita, kan? Kalau kita benar-benar mendidiknya dengan baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara jalan-jalan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak al-istighfar. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah faedah dari
liman wajada fi sahifatihi istighfar kathira. Sungguh beruntung barang siapa yang mendapatkan kaget di catatan akhirnya dan istighfar banyak. Di mana dia dapat bahwa saya dengan Imam Al-Basri dia didatangi sama dia, kita semua dia ngomong tadi itu, wahai Sayyidina Imam Al-Basri, ini ada amalan kalau ladang sawah-sawah kita ditinggi-tinggi, ada amalan tak tinggi-tinggi? Aduh, di sini kalau keseringan dan apa itu? Bagaimana istighfar? Oh, ya sudah, balik kalian, balik. Datang kedua kali itu, ada yang ngomong kemana kau sekarang ini? Sayyidina itu Basri ini kemana kau sekarang ini? Selalu buah-buah ada tuh kering kalau kita ini banyak selalu. Ada apa ada kayak gitu supaya balik lagi, tidak kemarau lagi. Jawabnya istighfar. Banyak istighfar. Balik ke tidur. Mantul dia. Aku mantul sini. Belum punya anak. Ada apa ada kayak gitu? Kayak punya anak. Yang banyak istighfar. Datang ke tempat. Ada hajat dulu. Tidak. Walhasil dia tidak nanya ke hajat dia. Dia nanya lebih. Mau pertama kalau dia solusi istighfar, mau kedua, mau tamu tadi istighfar, mau kedua istighfar, ketiga istighfar itu aja. Mana? Satu kan? Masalah beda, solusi satu, singkok aja. Jadinya dijawab saja oleh Imam tadi, Imam Hasan Basri tadi. Bukankah kamu telah membaca ayat di surah An-Nur? Apa itu? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Imam Nabi Allah Nuh alaihi salam dia pernah dikatakan bahwasanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian akan diberikan midro, akan diberikan hujan pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan harta yang banyak, memberikan anak yang banyak, insyaallah akan memberikan hujan turun dari langit apabila kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya zaman dulu ada yang namanya zaman Nabi dulu sahabat yang bernama Wahsy. Ada yang namanya Wahsy. Wahsy ini adalah yang membunuh paman Nabi Muhammad SAW ketika di perang Uhud. Di perang Uhud, Wahsy ini adalah yang membunuh paman Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai manusia, jangan kalau ada yang membunuh paman itu, kita pasti marah. Kemudian kita dah tahu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun kemudian Wahsy ini dapat hidayah. Kemudian beberapa tahun kemudian dapat hidayah Islam, mengucap syahadat sama Rasulullah SAW. Pengen mengucap syahadat. Cuma ada ceritanya dulu sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam, dia ragu. Bakalan dimaafkan tak dia? Bakalan diterima tak taubatnya kalau dia masuk Islam? Kaget takutnya pas dia masuk Islam ini dia dibalas dendam sama Rasulullah SAW. Dibalas dendam kenapa? Dia bunuh paman Nabi, bunuh paman Nabi. Diceritakan sebelum dia masuk Islam bahwasanya Rasulullah SAW ingin sahabatnya ya dukung ila Islam, faksa ini diajak untuk masuk Islam dan dikirim. Kemudian dia ngomong, ya Muhammad, kau ngajak aku masuk Islam, kemudian kau ngomong bahwasanya barang siapa yang membunuh atau musyrik atau berzina, dia bakalan diperdagangkan atau di hari kiamat. Aku dia sudah tahu
bunuh benar, bunuh paman kau bebek, berzina sudah pernah juga, dan yang lain-lain. Ada keinginan pelaku kalau masih Islam berarti. Kemudian di turun ayat Allah Subhanahu wa taala, turun ayat apa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayatnya ini turun untuk wahsy. Apa artinya? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik. Adapun dosa selain syirik, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Membunuh orang dan yang lainnya pasti Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Mendengar itu, pasti itu masih agak kurang, masih Islam tidak takut, tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turunlah ayat yang paling rahmat di ayat Al-Quran, yang paling rahmat, yang paling menjanjikan bahwasanya insyaallah seluruh yang kita di dunia ini pasti bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya apa Ustaz? Ayatnya qul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hambaku yang telah melebihi dosa-dosa apapun, dosanya lebih dari pasir yang di pantai, lebih dari daun yang di pepohonan, ataupun dosa-dosa yang lebih besar yang lain. Asrafu ala anfusihim. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan asrafu, dia yang telah tidak tahu lagi maksudnya banyaknya dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni seluruh dosa hambanya. Dikirimlah sama Wahsy tadi ayat ini, kabar sama Wahsy dapat kabar ada ayat yang turun gara-gara dia. Kemudian walhasil terakhir dia bertanya, ini untuk aku dewan atau untuk seluruh muslim, untuk yang manusia di muka bumi ini yang pengen masuk Islam? Kemudian dijawab, ada lil muslimin, ini untuk seluruh orang yang masuk Islam, tidak ada khususan bagi apapun. Inilah bukti keluasan maghfirahnya, keluasan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada golongan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian di antara taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah selalu jangan kita mendekati pekawan. Itulah pekawan dulu, termasuk di antara pekawan. Pentingnya kalau kita misalnya, kalau naudzubillah teman-teman misalnya main judi misalnya, naudzubillah, kita tahu judi dari kawan kita, maka kita supaya tidak mendekati dosa lagi, kita jauhi kawan-kawan kita yang mendekatkan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya zaman dulu ada orang yang bernama Uqbah, sahabatnya Uqbah bin Mu'ayyid. Dia ini seorang yang musyrik pada zaman itu. Di zaman Nabi Muhammad SAW, musyrik. Kemudian dia membuat Al-Ma'idah. Dia membuat jamuan makan. Dan di situ ada Rasulullah SAW. Diundang itu, Rasulullah diundang itu. Sahabat yang bernama Uqbah ini masih dalam keadaan kafir, musyrik. Dia di situ ada Rasulullah SAW diundang itu dalam jamuan makan. Ketika mau makan, sudah jam makan, Rasulullah SAW nanda makan. Nanda makan artinya. Rasulullah SAW, ana akilu ta'ama hatta tashhad an la ilaha illallah wa anna
kalimah syahadat. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah SAW. Alhasil dia ini malu. Oh, sahabat wong yang bernama Uqbah bin Mu'aid ini yang kuat acara ini malu. Wong anggap dulu kalau ada yang buat jamuan makan, ada yang nggak makan, malu. Ini adalah suatu aib. Ini adalah suatu aib. Kalau tamu yang tidak makan, dia malu. Walhasil Uqbah bin Mu'aid itu makan, bersyahadat, bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada selain Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Ada yang namanya kemudian walhasil besok paginya sampailah kabar bahwasanya Uqbah bin Mu'aid telah mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Nah, dia ini berkawan sama Ubay bin Salul. Ubay bin Salul ini kita ini pecong yang kaum kafir, pecong. Jadi berkawan, akrab. Uqbah bin Mu'aid tadi dengan Ubay bin Salul. Ubay bin Salul tadi ngomong sama Uqbah bin Mu'aid. Aisyah tadi balawani anka. Dia ngomong, aku yang sampai kabar berita sama aku di kuping aku bahwasanya Uqbah tadi masuk Islam. Uqbah tadi itu diam dia masih nanya tahu masih syekh dia apa jadi wallahi kalau kau tidak jujur sama aku, kita pisah, kita musuhan, dijual album kawan dari sampai hatta takfur bi Muhammad, sampai kau kufur lagi sama Muhammad, kau keluar lagi di agama Islam. Kalau tidak, aku dan lagi kawan dengan Muhammad. Kita musuhan ini, kita musuhan ini, dijual lah album kawan dari, dijual album kawan dari. Fawallahi la tusahibni hatta tunazziqa wajah Allah. Ini kalimat azim. Aku itu kalau kau tidak usah berkawan lagi sama aku sampai kau datangi Muhammad dan kau tampar wajah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah cuma tidak. Watal sok dan sampai kau meludahi baginda dari Muhammad SAW. Sampai kau meludahi baginda dari Muhammad SAW. Bingung dia. Disinilah keimanan seorang hamba diuji. Keimanan seorang hamba diuji. Milik kawan atau bagaimana sama Nabi Muhammad SAW. Bingung dia. Disinilah diuji keimanan seorang hamba. Datanglah besok pagi. Dia melakukan apa yang disyarat bersama kawan tadi. Sekarang jadi kawan itu ditampar oleh wajah dari Muhammad, diludahi baginda Muhammad, wajah yang mulia dari itu diludahi, ditampar dan disiksa. Alhamdulillah, apa yang membelakangi Uqbah bin Mu'aid itu melakukan tadi? Kawan tadi pula. Tidak kata alasan lain. Dia pengen pasti berkawan sama Ubay bin Salul tadi. Dijual sama kawan, kawan sampailah turun ayat apa? Wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ada yang menggigit jari. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu artinya dalam bahasa Arab adh itu menggigit sampilah. Sakitnya banget, ngikip tadi sakit. Akhir jari lagi putus. Allah Subhanahu wa taala tumbuh lagi jari tadi, digigit lagi, hancur lagi jari. Ya Allah, tumbuh lagi, digigit lagi. Ngapu dia mungkin apa? Ya kulu ya kita, ya apa ni? Tidak ngambil jalannya ke sama Rasulullah SAW. Ini menceritakan Uqbah bin
kita jaga jaraknya. Kita jangan deketi. Kalau bisa kita jauhi. Yang ngajak kebaikan kalau kita deketi. Yang ngajak kita kebaikan baru kita ngajak. Baru kita deketi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentar lagi. Mungkin ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang Al-Fakir mohon ampun. Kalau ada salah, ada kata yang tidak tepat didengar, ada yang salah, Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Fakir minta ampun, dan kepada jamaah masjid panitia Al-Fakir mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya, atas sambutan yang baik. Asal sambutan yang hangat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih sama yang mengadakan majelis ini. Majelis yang alhamdulillah insyaallah bermanfaat bagi kita, bagi keluarga kita, dan muka pun yang hadir. Alhamdulillah. Kalau ada majelis di suatu kampung